Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini Cantika dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang konsep umum farmakologi. Apa sih farmakologi itu? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Farmakologi itu juga merupakan bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Lalu ada istilah farmakologi. Nah, istilah farmakologi itu dibagi menjadi dua, yaitu farmakokinetik adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia, yaitu penyerapan atau absorpsi, lalu distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu istilah yang kedua yaitu farmakodinamik, yang mana istilah farmakologi ini mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Lalu ada regulasi. Nah, ini bisa kita baca di Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan pharmacovigilance. Lalu ada di Permenkes RI nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan, penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Lalu ada di Keputusan Kepala BPOM nomor 148 tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Lalu ada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Setelah itu ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Lalu ada komponen regulasi obat yang baik, yang mana ada legalitas, konsistensi, independensi, imparsialitas, lalu proporsionalitas, fleksibilitas, kejelasan, efisiensi, dan transparansi. Lalu saya akan menjelaskan tentang biofarmasi, yang mana biofarmasi ini adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Dan di sini ada aspek-aspek biofarmasi, yang mana yang pertama yaitu ada ketersediaan farmasi, yang kedua yaitu ketersediaan hayati, yang ketiga yaitu kesetaraan terapeutik, dan yang keempat adalah biosei dan standarisasi. Lalu ada aspek legal pemberian obat. Ini dapat kita baca di Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan, dan ada juga di Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai kemoterapeutika. Nah, ini merupakan obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau analitika sitostatika, yaitu analitika sitostatika atau obat kanker. Lalu ada proses kemoterapeutik, yaitu pasien menjalani memeriksakan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Lalu ada pemeriksaan infeksi gigi, itu penting dilakukan karena infeksi gigi beresiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Setelah itu ada penjelasan mengenai antibiotik. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lainnya. Lalu, rules antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Lalu, jangan konsumsi antibiotik ini bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu, berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Nah, lalu ada antibiotik bijak, yang mana antibiotik bijak itu kita gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Lalu tidak digunakan antibiotik ini berdasarkan resep, lalu demam, batuk pilek, tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, itu langsung kita periksakan ke dokter. Ada macam-macam antibiotik, ada amoxicillin, penicillin, cephalosporin, tetrasiklin, aminoglikosida, klorampenikol, makrolid, polipeptida, golongan antimikrobakteri umripampisin, etambutol, dan streptomisin. Setelah itu obat jamur. Nah, senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit untuk disebabkan oleh jamur atau fungi. Nah, sel-sel jamur itu memiliki dinding yang mengandung kitin, berbeda dengan dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Macam-macam obat jamur yaitu yang pertama anti jamur krim, itu ada ketoconazole, penticonazole, dan miconazole. Lalu anti jamur peroral itu ada itraconazole, fluconazole, dan ketonazole. Lalu ada anti jamur injeksi, itu ada amphotericin, flucytosine, dan poriconazole. Lalu ada obat gangguan saluran cerna. Nah, obat tukak lambung.
Tukak lambung itu disebabkan karena lambung dan usus 12 jari atau keduanya itu terinfeksi bakteri H. pylori. Nah, gejalanya itu bisa hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, dan perubahan warna feses. Obat yang digunakan untuk mengurangi dan menghambat sekresi asam lambung itu ada H2 receptor blockers, itu ada ranitidine dan famotidine, lalu ada proton pump inhibitors, itu ada omeprazole, pantoprazole, dan esomeprazole. Lalu ada anticholinergics, itu ada pirenzepin. Setelah itu ada prostaglandin analogues, itu ada misoprostol. Lalu secara sistematik itu ada sodium bikarbonat dan sodium sitrat, dan secara non sistematik itu ada magnesium hidrosid, MAH, trisilacet, aluminium hidrosid gel, magaldrate, dan kalsium salt. Setelah itu, obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau ulkus itu ada sucralfate, obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, mukositis akibat kemoterapi. Nah, membentuk lapisan pelindung itu meningkatkan produksi bikarbonat, menunjukkan efek antipeptik, mendorong pertumbuhan dan perbaikan. BAB dan konsistensi pases encer itu terjadi 3 kali atau lebih dalam kurun waktu selama 24 jam. Nah, itu biasanya diare akut kurang dari 2 minggu, diare persisten itu 2-4 minggu, lalu diare kronis itu kurang dari 4 minggu. Lalu ada pencegahan diare menggunakan suplementasi vitamin A, pengobatan diare, rehidrasi, suplementasi zinc, penggunaan ciprofloxacin untuk mengobati diare yang berdarah. Setelah itu ada probiotik pada diare, yang mana ini untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus, dan mikroorganisme yang sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Setelah itu ada sembelit, yang mana sembelit ini terjadi karena jarangnya BAB atau 3 kali atau kurang dalam seminggu BAB. Nah, obatnya itu contohnya Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax, dan ETC. Penyebabnya itu ada imobilitas, yang mana pola makan yang tidak baik, gangguan endokrin dan metabolik, lalu kelainan saraf, dan obat-obatan. Lalu klasifikasi itu pembentukan massa menyerap partikel air sehingga fases menjadi lunak. Nah, contoh obatnya yaitu metil selulosa. Lalu ada pencahar osmotik untuk mengosongkan usus besar, biasanya saat terapi atau operasi. Contoh obatnya yaitu sorbitol dan laxtitol. Obat sistem saraf pusat yaitu analgesik SSP bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistematik. Terus dapat mengakibatkan ketagihan atau candu dan merupakan golongan narkotika, memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu, dan tidak memiliki aktivitas antipireotik dan antiinflamasi. Setelah itu ada efek sentral pada sistem saraf pusat, yaitu menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat bentuk, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, dan meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Setelah itu, ada obat sistem saraf pusat efek perifer, yaitu menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah TD turun, indikasi nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Lalu ada penjelasan mengenai antiemetika atau obat muntah. Nah, muntah itu terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Indikasinya yaitu yang pertama, mual muntah akibat mabuk perjalanan, yang kedua, mual muntah pada ibu hamil, yang ketiga, mual muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Nah, di sini ada 3 golongan antiemetik, yaitu yang pertama antihistamin H1 itu untuk mabuk perjalanan, lalu ada yang kedua itu penotiazin, dan ada yang ketiga itu lain-lain seperti vitamin B6 untuk ibu hamil dan domperidon. Lalu ada hipnotika, sedatif. Nah, hipnotika itu adalah tidur, sedangkan sedatif itu tenang atau tidur. Hipnotika itu untuk memudahkan tidur, sedangkan sedatif itu untuk menenangkan sehingga tidak terjadinya cemas dan mengurangi kejang-kejang. Lalu ada efek samping yang umum, yang mana efek samping yang terjadi ini adalah terjadinya hangover, masih terasa mengantuk saat bangun tidur, lalu tekanan darah menurun dan berakumulasi di jaringan lemak. Setelah itu ada antikonvulsan atau antievil. Nah,
Epilepsi atau gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala itu biasanya disertai dengan perubahan kesadaran. Kondisi yang lebih parah itu dapat berkembang. Nah, epileptikus itu serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat dan tingkat kematian yang tinggi. Lalu pengobatan epilepsi itu bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya, lalu profil kasis atau pencegahan sehingga jumlah serangannya menurun. Setelah itu ada antidepresif, yang mana obat antidepresif ini bekerja dengan cara memperbaiki mood, mengaktifkan psikomotor, dan menghilangkan depresi. Lalu efek samping yang paling umum yaitu hipertensi, mual, muntah. Setelah itu penjelasan mengenai anestetika. Nah, terdapat dua golongan besar anestetika. Anestetika umum dan total. Rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, yang mana pemberian anestetika itu bisa menggunakan injeksi dan inhalasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.